protes dan kecewa. Beberapa ngomong bahwa saya nggak ada pernah masalah dengan joke, tapi ya nggak gini juga joke-nya. Bahkan Konsep dan pengharapan orang Yahudi tentang Mesias ternyata sangat berbeda dari kenyataan hidup Yesus Sang Mesias sejati itu sendiri. Pemahaman wajarnya adalah Mesias itu sedemikian dicintai Allah sehingga tidak pernah mengalami masalah apapun. Yesus justru memperlihatkan gambaran Mesias yang sesungguhnya, yaitu Mesias yang mengerti betul misinya, yakni menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ia harus mengalami pencobaan dan menyatakan ketaatannya kepada Allah. Ia menolak godaan iblis untuk menggunakan kuasa keilahiannya mengubah batu menjadi roti. Ia bersedia lapar jasmani demi menyelami kelaparan-kelaparan yang melanda manusia berdosa. Kesadaran akan misinya membuat dia sadar juga bahwa jalan untuk mencapai misi itu adalah dengan naik ke salib, bukan naik ke takhta duniawi. Itulah juga yang menyebabkan dia menolak bujukan iblis untuk menyembahnya demi beroleh takhta dunia. Yesus juga menyadari bahwa kemesiasannya itu bersumber dari Allah Bapa. Oleh karena itu dia percaya betul pada rencana Allah Bapa yang tidak mungkin salah dan menolak tipuan iblis untuk mencobai Allah Bapa. Kesejatian kemesiasan Yesus nampak pula dari keserasiannya sebagai penggenapan membuat perjanjian lama dengan bagian firman Tuhan lainnya di dalam perjanjian lama. Firman hidup dan firman tertulis, keduanya itu menyatu dalam diri Sang Mesias. Selama masa uji yang berat dan yang panjang itu, Yesus memperlihatkan komitmen dan kesetiaannya sebagai Mesias yang diutus Allah. halo semua, apa kabar? Saya Yeri Patina Sarani. Beberapa waktu lalu saya nonton postingan konten dari sahabat saya, ya, Ibob Tarigan, Firsa dan Dini Aditya, yang menyampaikan satu konten. Lalu saya juga melihat di saat yang sama banyak banget teman-teman saya yang tersinggung, banyak banget akun-akun rohani yang protes dan kecewa. Beberapa ngomong bahwa saya nggak ada pernah masalah dengan joke, tapi ya nggak gini juga joke-nya. Bahkan ada beberapa orang mengutip, mungkin ini penggenapan dari apa yang Alkitab tulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3, yaitu yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. ya, dan ini menjadi sesuatu yang menarik, makanya saya buat video ini. Nah, saya mau mengajak kita untuk coba sementara waktu kesampingkan dulu teman-teman komika yang membuat konten ini, kesampingkan dulu kontennya, tapi mari kita lihat part-part penting yang sebenarnya bisa kita pelajari di dalam melihat apa yang terjadi ini. Pertama, ternyata ketersinggungan itu adalah diambil, bukan dikasih. Saya kutip dari perkataan kawan saya ini. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Yeri goblok, Yeri botak, Yeri anjing, Yeri tai, botak, goblok, botak. Nah, ketika ada orang ngomong kayak gitu, nah, bolanya di saya. Saya ambilkah itu menjadi sebuah ketersinggungan,
atau saya tidak ambil itu menjadi sebuah ketersinggungan. Dan keputusannya di kita, otoritasnya di kita, kedaulatan penuhnya di kita. Jadi ketika sesuatu terjadi di depan mata kita, ketika orang mungkin direct langsung, bahkan mungkin penggenapan dari Alkitab yang katakan di zaman akhir, ketika kita berhadapan dengan pengejek-pengejek akhir zaman, maka yang harus kita putuskan adalah mengambil itu atau tidak. Jadi otoritas sirkulasi kedamaian hati kita bukan bergantung dari apa yang orang lakukan sama kita, tapi sangat bergantung dengan keputusan kita untuk mengambil ketersinggungan atau tidak. Lalu yang kedua, kita nggak bisa paksa orang-orang menghormati yang kita hormati. Kita nggak bisa paksa orang-orang menghormati yang kita hormati. Kita menghormati orang tua kita menghormati Tuhan, kita menghormati ibadah, kita menghormati kesembuhan, kita menghormati sakralnya hal-hal yang penting dalam hidup kita, dan itu baik. Tapi kita nggak pernah bisa paksa orang untuk juga menghormati apa yang kita hormati. Jadi ketika kita memutuskan untuk menghormati sesuatu, apapun itu, termasuk Tuhan yang kita sembah, maka harusnya di saat yang sama secara paralel muncul juga sebuah kesadaran bahwasanya kita tidak bisa paksa orang lain untuk ikut menghormati yang kita hormati. Kalau tidak, orang akan melegalkan apapun untuk bisa melukai orang lain dengan alasan penghinaan terhadap yang kita hormati. Itu yang terjadi di penjara ketika salah satu orang yang dituduh, orang yang disangka tersangka penista agama akhirnya dipukulin dan dilumuri kotoran. Karena apa kebenciannya bisa seperti itu? Karena orang ini tidak menghormati apa yang saya hormati. Nah, itu sebabnya harusnya anak-anak Tuhan, waktu dia makin mengenal dan tertanam di dalam Tuhan, maka muncul juga kemampuan ini, yaitu apa? Tidak mudah tersinggung. Tidak memaksa orang-orang untuk juga menghormati. Penghormatan itu datangnya dari rasa respek yang muncul tanpa sebuah paksaan. Jadi saya rasa itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya tidak membela siapapun, tapi ada part dalam keimanan kita, ada part dalam kekristenan yang menarik, bahwa waktu kita percaya akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang dengan ejekan-ejekannya, maka yang harus dilakukan, yang harus dibangun, yang harus diusahakan supaya ada adalah kemampuan untuk tidak tersinggung. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan. Saya Yeri Patinasarani. Tuhan Yesus memberkati.